Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Bastian Sebo. Senang sekali saya bisa berjumpa lagi dengan teman-teman semuanya. Nah teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang konsep alam Melayu. Akhir-akhir ini marak atau rajin digaungkan oleh para peneliti sejarah, para pakar, profesor, orang-orang intelektual di Malaysia. Bahkan teman-teman, ternyata konsep alam Melayu itu dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan dan diajarkan kepada generasi-generasi muda di Malaysia. Sebelum saya menyampaikan opini ataupun sudut pandang saya, alangkah baiknya ya teman-teman, mari kita dengarkan cuplikan singkat video tentang konsep dari alam Melayu berikut ini. Peta yang sekarang yang kita lihat, saya lakarkan kat situ, di mana alam Melayu kita tengok hari ini adalah telah berpecah pada banyak kepulauan ya. Pada masa dulu dipanggil kepulauan ni Kepulauan Malaysia. Sebelum Malaysia tertubuh pun dah panggil Kepulauan Malaysia. Pasal Malaysia itu bermaksud kalau kita pecahkan huraian dia, Sia itu bermakna kepulauan ya. Malay itu Melayu, jadi Kepulauan Melayu. Jadi dia dah namakan kawasan alam Melayu ni Kepulauan Melayu awal-awal lagi. Jadi bila kita dapat mereka, kita pakai balik nama Malaysia tu ya. Malaysia bermaksud kepulauan Melayu. Jadi kalau kita bermulanya saya buat kajian ini adalah basing on banyak sangat tuduhan yang mengatakan bangsa Melayu ini adalah pendatang. Itu nombor satu. Nombor dua, selama 60 tahun kita merdeka, tiada siapa pun ataupun universiti-universiti ataupun individu yang menyanggah tuduhan yang kita ini sebagai pendatang. Walhal kita bukan pendatang di sini, kita memang berasal usul ya daripada negara kita, daripada Malaysia ke, daripada Sumatera ke, daripada Borneo ke, di mana di situ pada mulanya adalah satu benua, sekarang ini berpecah kepada kumpulan-kumpulan, tapi masih lagi kita menganggap kumpulan ini adalah kumpulan orang-orang Melayu ya, bangsa Melayu yang dia punya DNA seakan atau mirip serupa ya. Nah teman-teman, setelah teman-teman semua sama-sama mendengarkan video tadi, ada kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang pertama yaitu adanya penolakan dari orang Melayu Malaysia. Mereka menolak teori ataupun pendapat para ahli-ahli sejarah yang mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Melayu itu berasal dari Yunan atau dari Taiwan. Menurut para pemerhati sejarah dari Malaysia ini, mereka mengatakan nenek moyang Melayu ya berasal dari wilayah-wilayah yang masuk dalam teritori Melayu. Mereka menolak dikatakan pendatang ya. Nah kalau di Malaysia saja mereka menolak dikatakan pendatang atau berasal dari Yunan atau Taiwan, lalu bagaimana bisa mereka bisa mengkonsepkan konsep alam Melayu yang melanggar teritori dari Melayu itu sendiri? Oke lah kalau alam Melayu itu masuk dalam wilayah-wilayah, sebagian wilayah yang ada di Indonesia seperti di Sumatera maupun di Borneo. Tapi ini melanggar teritori dari Melayu yang masuk dalam alam Melayu itu dari Madagaskar. Bayangkan dari Madagaskar yang ada di Samudra Atlantik itu ya, sampai ke Papua Nugini, kemudian di wilayah-wilayah Polinesia termasuk Kaledonia, Vanuatu, Kepulauan Solomon, kemudian New Zealand juga termasuk alam Melayu. Dan sayangnya konsep alam Melayu ini itu dijadikan kurikulum pendidikan di Malaysia, diajarkan kepada generasi-generasi muda di Malaysia. Ini kalau saya pribadi sangat menyayangkan hal ini karena mengajarkan yang tidak benar. Saya sering sekali membaca di kolom komentar ya, kalau kita berdebat hal-hal seperti ini, itu sebagian netizen-netizen dari Malaysia, mereka selalu menggunakan counter opini seperti ini. Buat apa berdebat seperti itu? Ingat kita ini serumpun. Ingat kita ini manusia yang hidup sementara. Hidup di dunia ini tak abadi. Cepat atau lambat kita semua akan meninggal, akan kembali ke tanah. Jadi begini ya teman-teman. Jadi tidak ada sangkut paut dengan hal-hal seperti itu. Yang namanya sejarah ya, selagi manusia itu ada, ya sejarah itu ada. Dan dia akan diwariskan, diturun-temurunkan. Sejarah itu dia tidak akan hilang. Dia akan wariskan dari generasi ke generasi, dari manusia ke manusia. Dan kalau kita tidak meluruskan, itu akan dianggap sebagai sebuah pembenaran. Karena kebohongan yang diulang-ulang secara terus-menerus
akan dianggap sebagai suatu pembenaran. Nah, konsep alam Melayu ini kalau dari sudut pandang saya ya, saya menilai sejarawan-sejarawan atau para peneliti, pengkaji atau intelektual di Malaysia, mereka hendak mengatakan seolah-olah Melayu itu adalah bangsa yang sangat besar sekali ya, bisa mencakup sampai negara-negara luar, negara-negara lain. Sehingga hal ini melahirkan kebanggaan ya, kebanggaan dari hasil ilusi ya. Ini konsep ilusi, konsep hayalan, konsep halusinasi yang sebenarnya tidak seperti itu. Saya sendiri jadi bertanya-tanya seperti ini. Kalau konsep alam Melayu ini dia masuk dari Madagaskar sampai ke Papua Nugini dan wilayah-wilayah di Polinesia, apa yang mendasari itu? Apakah karena memiliki kesamaan bahasa, atau memiliki kesamaan fisik, ataukah karena kebudayaan, ataukah karena sejarah seperti zaman-zaman kerajaan Sriwijaya atau zaman kerajaan Majapahit yang dulu berhasil menguasai wilayah-wilayah sampai hampir di seluruh kepulauan yang ada di Nusantara? Apakah konsep alam Melayu itu berdasarkan dari kekuasaan teritorial daripada kerajaan-kerajaan pada zaman dulu? Kalau hendak mengklaim Polinesia, Papua, Madagaskar itu semua masuk ke alam Melayu, kita harus cari tahu juga, apakah nenek moyang mereka, leluhur mereka berasal dari Melayu? Papua itu mereka tidak merasa Melayu ya, mereka itu adalah Melanesia. Kalau dari teori atau artikel sejarah yang coba saya cermati, saya telusuri, itu ada teori out of Africa ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa nenek moyang orang Papua itu berasal dari Afrika. Buktinya karena ada fosil tertua di Afrika yang mirip atau ada kesamaan genetik dengan fosil yang ditemukan di Papua. Tetapi kalau dari beberapa tokoh-tokoh yang ada di Papua, mereka menyanggah, mereka mengatakan bahwa nenek moyang asli orang Papua itu tidak kemana-mana ya. Mereka bisa mengatakan bahwa nenek moyang mereka ya berasal dari tanah Papua itu sendiri, bukan dari Afrika. Ya kalau hanya sekadar bukti fosil bahwa ditemukan fosil tertua di Afrika mirip dengan fosil yang ditemukan di Papua. Bagaimana kalau misalnya seandainya semua tanah di Papua digali, lalu ditemukan adanya fosil yang paling tua, ternyata ada di Papua. Lebih tua dari yang ditemukan fosil di Afrika. Nah, itu bisa dikatakan teori out of Papua. Jadi orang Papua bisa mengklaim bahwa nenek moyang yang ada di Afrika itu berasal dari Papua. Nah, teori-teori seperti itu ditemukan dengan adanya bukti fisik berupa fosil dan kebudayaan dan sebagainya, masih saja terjadi perdebatan. Lalu bagaimana mungkin para sejarawan, para pengkaji, peneliti intelektual di Malaysia hendak memasukkan Papua ini masuk dalam konsep alam Melayu? Tadi saya sudah jelaskan tentang nenek moyang dari Papua ya. Lalu bagaimana dengan leluhur atau nenek moyang dari orang-orang atau saudara-saudari di Polinesia? Leluhur atau nenek moyang dari Polinesia itu ada dua versi ya. Kalau versi yang dari para peneliti dari Australia, mereka mengatakan bahwa leluhur orang-orang dari Polinesia itu berasal dari Taiwan. Itu dibuktikan dengan kesamaan DNA. Para peneliti dari Amerika Serikat, mereka mengatakan nenek moyang atau orang-orang dari Polinesia itu berasal dari Amerika Selatan. Itu dibuktikan dengan adanya fosil dan juga adanya kesamaan DNA. Dari analisis DNA, mereka mengatakan adanya pencampuran antara penduduk asli di Amerika Selatan dan juga penduduk dari Polinesia. Terjadi pencampuran sejak tahun 1200 Masehi. Lalu bagaimana mungkin wilayah Polinesia ini kan jauh banget dari Amerika Selatan. Nah, itu di tahun 1947 ada seorang penjelajah dari Norwegia bernama Thor Heyerdahl. Beliau melakukan eksperimen. Beliau menggunakan rakit dari Amerika Selatan menuju ke Polinesia. Ingin menunjukkan apakah memungkinkan orang dahulu bisa berlayar dari Amerika Selatan menuju Polinesia, dan ternyata memungkinkan. Dengan rakit bisa sampai ke Polinesia. Saya bisa memastikan bahwa orang-orang Polinesia itu bukan berasal dari Melayu ya, apalagi Melayu Malaysia. Saya tidak bermaksud untuk mau merendahkan Melayu, karena saya tahu juga saudara-saudari kami dari Melayu ada di Sumatera, ada di Kalimantan. Tetapi ini saya mau menyanggah ya, ini berbahaya sekali, sudah dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan di Malaysia, diajarkan kepada generasi-generasi muda di Malaysia bahwa Melayu itu luas sekali dari Madagaskar sampai ke Papua Nugini sampai ke Polinesia. Melanggar teritorial dari Melayu itu sendiri dan
tidak menghargai kebinekaan atau keberagaman yang ada di Indonesia. Jadi lewat video ini saya hendak mengatakan pada para peneliti, sejarawan, ataupun para intelektual di Malaysia ya. Saya ini orang yang baru belajar sejarah. Tetapi secara nalar dan logika, bahwa tidak mungkin orang-orang Papua ini bisa masuk dalam Melayu, atau orang-orang Polinesia ini masuk dalam Melayu. Mereka punya kebudayaan yang berbeda, mereka punya ciri-ciri fisik yang berbeda, mereka punya asal-usul nenek moyang yang berbeda. Orang Malaysia saja mereka menolak teori yang mengatakan bahwa orang Melayu berasal dari Taiwan. Apalagi orang-orang Papua, orang-orang Polinesia. Mereka bukan menolak, tapi marah ya kalau mendengarkan konsep alam Melayu dimasukkan ke dalam kurikulum yang ada di Malaysia, menjelaskan kalau alam Melayu itu sangat luas sekali, melanggar teritorial negara lain. Oke teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat. Saya Basan Sebo, sampai jumpa lagi di episode berikut.